setelah gabung tim gimana nih proses ini seleksi kan? Proses seleksi di tim kan? Bukan main saudara. Gimana nih bisa langsung dapat posisi itu? Berat nggak perjuangan? Misalnya Berat. saingannya siapa? Berat. Kalau untuk saingan ya itu salah satunya Evan, Kargi, ada Alkomar, punya kualitas main bagus mereka rata-rata. Sampai Febri Haryadi aja sempat seleksi, dia nggak lolos. Oh ya, Febri bukan tidak gelombangnya. Kalau nggak salah gelombang 1 atau gelombang 2 kurang tahu. Tapi Febri sempat cerita dia seleksi juga, tapi dia nggak lolos. Septian David sempat seleksi nggak lolos. Nah, itu berat. Ya gitu memang. Kalau main bola nih performa itu kita nggak tahu. Ternyata Febri yang sekarang juga sama kayak Andi, langganan timnas ya. Ternyata dulu juga pernah dicoret dari timnas U19. Ya. Tapi Zulfiandi ketika itu alhamdulillah bisa lolos seleksi lah, bisa memperkuat timnas 19. Ya, mungkin ini ketika pertama datang anak daerah dari Biren gabung sama pemain-pemain dari seluruh dunia. Ketika itu juga dipanggil beberapa pemain dari yang Uruguay ya. Uruguay mungkin dengan nama besar. Kemudian PPLP di Jakarta juga ya Diklat Ragunan ya. Itu kan bukan pemain-pemain ada punya nama di situ. Iya, ada punya apa ya? Kalau mereka itu kalau latihan tuh lebih menang lah mereka. Iya, istilah dalam menelurkan pemain muda memang mereka udah terkenal lah. Ya, ketika itu ada perasaan minder nggak nih? Ketika kok lawannya saingannya berat nih, ada perasaan nggak? Iya, ada lah pasti. Apalagi kan kita kan yang dari Ragunan semua itu udah ngumpul semua. Itu sisanya entah 30-an, sisa 30-an. Terus datang mungkin 20 pemain-pemainnya yang dari Uruguay. Yang 20 pemain Uruguay. Ya, kalau nggak salah itu kurang lebih 20 atau 15. Jadi pemain-pemain yang dari Uruguay itu memang udah siap kan? Udah siap dari postur badannya. Jadi ngerasa minder pasti karena mereka kan dari luar negeri. Jadi aduh gimana nih lolos apa enggak kan? Jadi jalanin aja. Tapi emang dari Coach Indranya emang mungkin dia tidak ada yang spesial ya gitu. Sama semua. Jadi walaupun mereka selama ini menimba di luar negeri, ada berapa pemain di daerah ya. Selain Andi Tegak juga banyak ya. Ya Besroni juga dari NTT gitu kan ya. Kalau Ilham PPLP Ragunan ya. Iya, Ragunan kalau nggak salah dia. Kemudian siapa lagi? Banyak. Muklis dia Mojokerto juga bukan dari Jakarta dia, bukan Diklat ya. Bukan. Ternyata akhirnya proses seleksi ini mendapat tempat gitu. Ya, itu pertama main kan lulus seleksi timnas U19. Ketika itu untuk persiapan ajang perdana apa? AFF U19 ya. AFF U19 ya lawan Brunei ya. Saya mau tanya ini. Zulfiandi itu langsung dapat tempat nggak sebagai pemain utama atau harus memulainya dari bangku cadangan? Dari bangku cadangan. Ya. Siapa sih posisi Andi di situ dulu pertama? Hargi. Oh Hargi gitu. Ya. Hargi awalnya main mereka bertiga, Hargi, Alkomar sama Ivan Dimas. Lawan Brunei itu. Pertama kali mulai AFF kita grup ya di grup. Ya. Terus menit 75 kalau nggak salah Hargi bermasalah dengan kakinya. Jadi gantilah Hargi kan. Andi lah pas main lawan Brunei maksimal. Jadi habis main lawan Brunei menang kan kita kan kurang lebih 5-0 kalau nggak salah. Myanmar dipasang main ini. Ya alhamdulillah dari situ konsisten sampai laga final. Oh berarti gara-gara jadi pemain mengganti mampu menunjukkan performa langsung dapat kepercayaan pelatih Indra dipakai sampai final. Terus bukan sampai juara, sampai akhirnya timnas U19 ini bubar ya, karena habis usia istilahnya. Bubar ya. Berapa tahun bertahan timnas yang sempat memang 2 tahun kalau gelombang ini sempat buat heboh Indonesia, tapi memang betul-betul masa depan pemain-pemainnya sekarang memang menjadi pemain kunci di klubnya masing-masing kan. 2 tahun ya? 2 tahun sampai 2013 sampai 2014 kalau 14 akhir. Udah kemudian baru ajang-ajang lain baru seleksi, tidak semua lagi bergabung. Ya itu dia menarik walaupun awalnya memang
seleksinya agak susah, sempat pesimis mungkin ya, sempat pesimis, saingannya berat, pemain-pemain jeboan di Diklat Ragunan itu diklat terkenal di Jakarta yang menghasilkan pemain-pemain hebat. Kemudian Zulfiandi ini sebagai anak daerah sempat pesimis, nih mungkin nggak lewat, dengan percaya diri juga doa akhirnya lewat. Setelah lewat ternyata perjalanan nggak mulus, dia harus melihat pertandingan perdana dia itu dari Bang Pidana. Tapi di pertandingan juga dapat debut langsung walaupun sebagai pemain yang pertandingan perdana, turnamen resmi perdana ya. Starting, tapi ternyata bisa main juga ya sebagai pengganti. Paling gol perdana Zulfiandi untuk timnas itu gol perdana ya Thailand itu ya. Thailand aja. Tapi gol perdana itu paling berkesan ya, nggak berkesan bagi buat publik Indonesia saat ini masih salah satu berkesan. Kalau dibilang berkesan Bang, tapi sedih karena nggak bisa bawa kemenangan tim aja itu Bang. Ketika itu. Jadi kalau masalah gol itu Bang, ya itu mungkin prestasi individu Bang. Tapi kalau untuk tim kan segalanya gitu Bang. Kalau kita menang itu walaupun orang yang lain yang cetak gol kan kita juga senang Bang. Jadi itu kan memang kerja tim bukan individu. Ya. Lagi pula posisi Zulfiandi ini kan bukan posisi yang dituntut untuk menjadi pencetak gol ya. Lebih dan penyuplai bola ke depan. Jadi gol itu jadi memang nggak dikejar gol dan suplai bola ya. Karena itu jadi tugasnya. Iya. Bukan mencetak gol, tapi kalau mencetak gol juga nggak ada yang larang. Iya. Bonus. Cukup indah dan cukup berani ketika itu. Ingat nggak momen ketika kenapa bisa langsung tembak dari jarak yang lumayan jauh? Itu nggak lihat lagi pemain yang kosong atau karena mungkin saking coba aja sekali gitu atau kenapa? Sebenarnya kita itu sebelumnya udah pernah latihan untuk servis corner kan. Jadi awalnya itu emang dari zamannya Luis Milla emang kita maunya gitu. Luis Milla maunya gitu. Jadi itu emang asalnya itu emang taktiknya Luis Milla. Jadi emang disuruhnya itu habis dapat dari Evan long pass ke Yama atau Fakrudin. Karena mereka dengan postur tinggi nanti dia heading kasih asis lah untuk teman-teman yang lain, kalau bisa heading ke gawang lebih bagus ya. Nah, karena ngerasa emang Luis Milla katanya kalau emang nggak bisa long pass, jadi ngerasa percaya diri untuk syuting ke gawang, dapat bola langsung syuting. Jadi alhamdulillah itu sempat syuting kaki kiri tapi bukan corner. Jadi percaya diri dari awal, dari situ coba kaki kanan pas, alhamdulillah masuk. Percobaan kedua ya. Mungkin kalau nanti banyak kawan-kawan nih nggak hafal yang mana golnya Zulfiandi ke gawang Thailand yang indah itu, tinggal buka YouTube aja. Jadi dari luar kotak penalti itu jarak berapa meter? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Pokoknya dari luar kotak penalti ya, dan bola melengkung langsung ke. Itu salah satu gol yang masih dikenang oleh pecinta sepak bola Indonesia sampai saat ini. Tapi walaupun tadi seperti Zulfiandi juga walaupun gol itu senang, tapi juga ada sedih karena nggak bisa membawa kemenangan ya. Iya benar. Kemudian setelah timnas U19 hasil perkumpulan seluruh oleh Indra Safri kan bubar. Sekarang gimana sih hubungan sama Indra Safri itu? Kan udah nggak lagi menangani Indra Safri. Merasa tentu ada ya tanpa bisa kita terakhir kalian ini kan ditemukan oleh Indra Safri setelah pertama. Kalau hubungan sekarang masih komunikasi atau? Kalau untuk komunikasi sih jarang. Karena kalau kita mau WhatsApp atau apa jadi kayak tapi kalau ketemu pasti kita ngobrol. Tapi kalau ada momen tertentu ada di tempat yang sama sering untuk WhatsApp segan ya jadi nggak mungkin kayak WA teman ya. Benar kalau teman sering sebenarnya hubungan pemain kalian sama pelatih Indra Safri ketika itu seperti apa sih? Emang atau hubungan seperti guru atau memang orangnya nggak kocak di lapangan, serius seperti apa? Kalau untuk pertandingan resmi dia takut kita lihat ya keras ya orang. Kita salah passingnya dari
apa passing bola kayak apa lari bebek gitu. Pokoknya dikata-katain sama dia. Itu di ruang ganti biasanya? Enggak, di lapangan langsung Bang. Oh. Karena emang karakter dia gitu. Jadi kita juga di lapangan pas. Jadi memang sering merepet ya dari pinggir ya. lapangan. Jadi memang kalau lagi itu bukan bercanda gitu kan? Iya. Serius memang. Serius emang. Kemudian berganti ke pelatih Luis Milla. Itu Luis Milla karakternya gimana sih sama pemain? Kalau Disiplin, keras atau gimana? Kalau Luis lebih disiplin Bang. Disiplin. Ya, kita waktu makan aja ada yang telat itu udah. Mukanya emang udah kelihatan marah. Benar marah Bang. Oh. Langsung dikasih tahu depan orang, langsung dia berdiri, dia bilang saya nggak suka main telat gitu. Maksudnya dia benar-benar marah Bang kalau emang ada yang telat makan, telat latihan, ada yang telat itu dia benar marah. Emang kalau masalah disiplin Ya. Oh dia pernah dia sering kalau ada yang mau dibilang sama dia dipanggil pemainnya. Ada yang pemain mungkin ada gelandang, ada stopper, striker, ada yang mau dibilang dipanggil sama dia. Berarti kalau dibilang makan itu aja dijaga tepat waktu, dia jaga apa? Pemain makan itu lah. Dijaga. Kalau pelatih Sin? Sin belum Belum. gabung. Oh ini pertama kali dipanggil pelatih. Iya. Karena dua kali. Karena kemarin belum. Jadi ya belum, karena dua kali dipanggil, jadi belum sembuh. Jadi sekarang belum ketemu nih di bawah asuhan pelatih Sintayong. Jadi mungkin sama-sama kalau yang ngerasainnya Luis Milla sama Indra Safri tipikal juga. Di antara dua pelatih ini ketika main bola ada nggak misalnya ada hal-hal larangan-larangan aneh atau misalnya yang kalian nggak janggal, misalnya saya pernah dengar nggak boleh makan gorengan apa gitu, ada nggak yang aneh-aneh gitu? Boleh misalnya. Kalau aneh sih enggak, cuman ya namanya kita disuruh dilarang makan gorengan itu kan untuk kita juga Bang. Tapi itu memang dua pelatih ini memang melarang nggak? Gas kalau makanan di luar itu diatur biasa. Emang diatur. Apalagi U19 itu zaman kita AFC itu diatur pola makannya, tertulis tuh ada nama misalkan Zulfiandi. Nanti makannya daging berapa gram, nasi merah. Jadi diatur semua sampai makannya. Ya itu U19. Tapi kalau pas senior ini kan kita karena di sini pekerjaan kita jadi mau nggak mau kita harus makan yang profesional. Itu profesional kita ya. Untuk kita juga buat orang lain. Sebenarnya kadang-kadang nggak selalu selera ya sama makanan itu. Iya nggak selera sebenarnya karena kita sebenarnya nggak selalu selera ya sama makanan menu yang dikasih sama tim ini ya. Ini profesional lah. Inilah profesionalisme kita. Jadi apa yang disajikan itu yang saya ini penasaran. Baik itu di bawah pelatih Indra Safri mau kualitas pemain, kadang-kadang pemain ini kan ada yang suka begadang, main PlayStation kelebihan atau keluyuran malam atau mungkin jalan-jalannya sampai nongkrong gitu. Itu ada nggak yang memang tegas dimarahin atau memang dilarang seperti itu? Kalau untuk semua rata-rata pelatih emang mereka ngelarang sampai begadang. Kalau ketahuan pasti mereka marah. Bisa dicoret. Itu kalau rata-rata sampai timnas senior masih gitu. Rata-rata pelatih yang saya tahu, apalagi Luis Milla. Dia kalau istirahat. Kalau ada yang ketahuan keluar, besoknya itu nggak dipanggil lagi sekali. Contohnya ada beberapa pemain. Ada contoh. Ada apa kejadian misalnya? Dia bukan keluar malam Bang, malah bukan keluar malam. Memang disuruh, kan kita habis latihan capek nih. Istirahat ya, nggak boleh ada yang keluar. Udah titik di situ. Ada yang keluar, mereka keluar mungkin jajan ke Indomaret atau mau ke beli sabun atau apa gitu Bang. Besoknya itu nggak dipanggil lagi. Padahal cuma keluar itu mungkin coba beli snack ya. Nah benar. Karena sebenarnya kalau selama di timnas itu jajanan itu nggak boleh. Nggak boleh, kalau ketahuan pasti mereka marah. Cemilan itu nggak. Kalau ketahuan dokter nggak marah.